Pekerja sosial merupakan aktivitas profesional berdasar keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk membantu dan memberdayakan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial, lalu meningkatkan atau memulihkan keberfungsian dan potensi kesejahteraan sosial mereka menurut IPSPI atau Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Social group work merupakan suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Menurut Sutarso, Pengantar Pekerja Sosial tahun 1976 di halaman 72. Sejumlah orang yang berkumpul dapat dikatakan sebagai kelompok untuk media pertolongan oleh pekerja sosial dilakukan dalam memenuhi syarat, yaitu yang pertama, dapat dilaksanakan dengan sekumpulan orang yang idealnya itu di atas 4 orang, lalu membangun perasaan diterima di kelompok, bersama kelompok, berbagi dengan sesama kelompok, dan lain sebagainya. Interaksi psikis di antara anggota-anggotanya, yaitu yang poin kedua, yaitu kita harus terampil dalam membangun suasana, mendorong mereka untuk saling berkenalan satu sama lain, lalu diharapkan mampu mengenal nama masing-masing mereka antar anggotanya satu sama lain. Kita mendorong semua orang dalam kelompok tersebut untuk berbicara. Upaya untuk hal tersebut bisa digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama sebelum perkenalan, dan yang kedua itu sesudah perkenalan, tergantung situasi dan kondisi. Pekerja sosial menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen utama dalam membantu seseorang dalam meningkatkan kekuatannya yang disebut dengan use of self, yaitu seperti understanding, yaitu memahami diri kita sebagai pekerja sosial untuk membantu orang lain. Maka kita harus meluangkan waktu dan energi. Yang kedua, sensitivity, yaitu memahami hal-hal yang membuat klien tersinggung. Yang ketiga, respect atau menghargai klien. Yang keempat, acceptance, yaitu menerima klien apa adanya. Yang kelima, empati, merasakan juga apa yang dirasakan oleh klien. Keenam, cooperative intention, yaitu membangun kerjasama dengan klien. Yang ketujuh, partnership, yaitu menganggap klien sebagai partner. Kedelapan, hopefulness, yaitu hadir dengan pengharapan yang dapat membantu orang lain. 9. Support, yaitu membangun suasana yang baik. 10. Komitmen, yaitu berkomitmen membantu hingga sisi selesai dengan klien. 11. Confidence, yaitu percaya diri akan kemampuan yang dimiliki kita sebagai pekerja sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan fungsi sosial individu secara tunggal dan dalam kelompok dengan kegiatan yang berfokus pada hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya yang disebut sebagai pelayanan sosial. Menurut Rumanshin tahun 1971, yaitu memberikan arti pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga, yaitu melalui sumber-sumber sosial pendukung, proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu dan keluarga untuk mengatasi stresnya atau tuntutan kehidupan sosial yang normal. Lalu menurut Wikenden tahun 1976, pelayanan sosial itu adalah kegiatan yang dilaksanakan disupervisi atau diarahkan pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial. Lalu menurut Khan tahun 1979, pelayanan sosial merupakan personal atau umum adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari di luar maupun dari dalam diri sendiri, meningkatkan perkembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi, dan beberapa jenis bantuan konkret. Skill atau kemampuan yang harus dimiliki pekerja sosial yaitu menjadi fasilitator, menghangatkan sesi diskusi, profesional atau tetap formal namun tidak kaku, mendorong orang-orang untuk mendengarkan atau menyimak satu sama lain, lalu mendengarkan seseorang secara seksama.
Ini kelima poin ini merupakan hal penting gitu ya. Lalu ada peran pekerja sosial dalam kelompok, yaitu sebagai broker atau menghubungkan atau menjadi penghubung antar klien, lalu sebagai mediator, yaitu memediasi jalannya sesi, lalu sebagai edukator, yaitu mengedukasi kelompok, lalu sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi seluruh jalannya rangkaian berlangsung. Selanjutnya, kelompok dapat diidentifikasi sebagai kesatuan di antara individu-individu dan antar hubungan orang dalam ruang lingkup yang kecil. Terdapat 6 karakteristik kelompok, yaitu yang pertama merupakan suatu sistem, yang kedua dapat dibedakan dengan kelompok lain, yang ketiga memiliki sifat dan fungsi suatu sistem, dan yang terakhir itu mengadakan kesempatan untuk terciptanya suatu hubungan di antara komponen-komponen kelompok tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Pentingnya kelompok dalam suatu hubungan sosial ini adalah karena adanya permasalahan berupa social hunger atau masalah yang timbul dalam hubungan sosial dan terjadinya isolasi pada individu secara psikis dan fisik. Maka dengan itu dapat dikatakan kelompok memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan akan penerimaan, untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa berharga, dan kebutuhan akan pengalaman baru. Kelompok juga dapat mempengaruhi kepribadian, sikap, dan tingkah laku. Terdapat 2 klasifikasi grup, yaitu yang pertama task group, kelompok yang sengaja dibentuk dalam upaya penyelesaian tugas, dan treatment group, di mana kelompok hadir dan bertujuan untuk membawa perubahan positif pada masing-masing anggota kelompok. Treatment group ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu support group. Anggota diberi pembekalan agar mampu mengatasi masalah hidupnya sendiri. Yang kedua itu educational group, di mana grup ini memberi kesempatan pada individu untuk belajar mengenali diri maupun lingkungannya. Yang ketiga growth group, di dalamnya anggota dapat mengembangkan potensi sehingga kemampuan yang dimiliki tidak lagi terpendam. Yang keempat therapy group, grup ini bertujuan untuk membantu anggota untuk memecahkan permasalahannya, bagaimana membantu mereka menghadapi trauma-trauma dan isu psikologikal. Yang kelima socialization group, membantu anggota untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Social group work ini merupakan suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok dengan tujuan peningkatan kemampuan untuk fungsi sosialnya, serta untuk mencapai tujuan sosial yang baik. Terdapat 2 tujuan umum dari social group work, yaitu enhanced functioning dan empowerment, yang memberikan pertolongan melalui metode yang dipelajari atau instrumen pendukung. Lalu keterampilan utama pekerja sosial dalam social group work ini adalah active listening, minimal respon, paraphrasing, clarification, communication baik verbal dan non-verbal. Hal yang penting dari sebuah kelompok ini adalah yang pertama universality, di mana anggota kelompok tidak merasa sendiri. Yang kedua acceptance, di mana anggota kelompok merasa didengar dan diterima. Lalu cognitive restructuring, yaitu mengubah pola pikir menjadi lebih baik. Yang keempat altruism, anggota kelompok merasa berharga dan dapat memberi pertolongan dengan tulus. Lalu yang kelima itu hope atau harapan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Ketika manusia berpisah atau dikeluarkan dari kelompoknya, ada rasa yang berbeda yang dialaminya. Pekerja sosial berperan untuk membangun keberlangsungan sosial, terutama kelompok-kelompok yang perlu didampingi oleh pekerja sosial. Metode social group work ini merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam hal ini, karena social group work sendiri merupakan metode untuk bekerja dan menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok, memberikan social service untuk mereka agar menjadi lebih baik lagi atau mengembalikan mereka untuk melaksanakan keberlangsungan sosialnya atau fungsi di lingkungan sosialnya. Terima kasih.